Shalom guys, jumpa lagi dengan saya Pastor Fani Paendong dalam khotbah singkat Youth. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu ini kami bisa lalui, dan minggu di depan kami minta Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai masa muda kami, supaya setiap kami boleh didapati Tuhan, menjadi terangnya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, dan kami bisa membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Judul khotbah singkat Youth minggu ini adalah Brighter. Saya berdoa kiranya masa muda kita bisa lebih cerah, menjadi terangnya Tuhan, lebih bersinar. Kegelapan membuat kita tidak dapat maksimal untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Bahkan tidak ada satupun kita yang mau tinggal dalam kegelapan. Contohnya begini, ketika padam listrik pada malam hari, kita selalu rindu, bahkan kita mungkin berdoa supaya listrik segera menyala, supaya kita bisa melakukan banyak hal karena kita merindukan terang itu. Tuhan Yesus datang membawa terangnya untuk mengusir kegelapan dalam dunia ini. Tuhan mau kita tidak lagi tinggal di dalam dosa, tapi menjadi hamba-hamba kebenaran. Yohanes 12:46 katakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Yesus adalah terang itu sendiri. Saya percaya teman-teman mengakui dan mempercayai bahwa Yesus sebagai Tuhan. Namun dia bukan saja sebagai Tuhan, tapi dia adalah terang itu sendiri. Dan dia mau kita ada di dalam terangnya dia. Tuhan Yesus datang agar semua orang percaya kepada terangnya, tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak lagi tinggal dalam dosa, dalam masa lalu, dalam tabiat-tabiat kita yang lama. Hanya terang Tuhan yang mampu mengusir segala kegelapan, karena di luar terangnya semua akan padam. Ayub 18:5. Di luar terangnya, maka terang itu tidak akan bisa bertahan lama, yaitu terangnya orang fasik menurut Ayub. Dan 1 Petrus 2:9 katakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Ingat baik-baik, kita ini sudah dipanggil keluar dari kegelapan, jangan balik lagi kepada kegelapan. Karena kita disebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi biar gini-gini, kita ini umat kepunyaan Allah. Dari awal kita sudah dipilih untuk keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Banyak orang yang terpanggil, namun ternyata sangat sedikit yang terpilih untuk tinggal di dalam terangnya. Coba kita lihat orang-orang sekitar kita. Dulu mungkin ada dalam gereja pelayanan, dulu mungkin aktif, namun sekarang tinggalkan Tuhan. Artinya mereka tidak lagi di dalam terangnya Tuhan. Pastor Jeffrey Rahmat pernah berkata begini, "Kegelapan adalah sebuah kondisi atau keadaan yang disebabkan tidak adanya terang." Jadi ketika tidak ada Yesus tinggal dalam hidupmu, maka terang itu tidak ada. Ketika kita di luar Tuhan, maka kita hidup dalam kegelapan. Saya berdoa teman-teman tidak tinggal di dalam kegelapan, tapi tetap tinggal dalam terangnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, terang akan semakin bersinar jika tidak ada yang menghalanginya. Terang akan semakin bersinar jika tidak ada yang menghalanginya. Nah, pertanyaannya begini, apakah ada yang dapat menghalangi terang itu tidak bersinar? Jika ada, apa yang harus kita lakukan supaya terang itu bisa terus bersinar? Kita di rumah menggunakan lampu. Namun ketika lampu tersebut tidak kita gunakan, sering ada debu, sering ada kotoran. Maka kita bersihkan supaya maksimal terangnya. Amsal 4:18, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Amsal 13:9 katakan, "Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam." Nah, orang yang tinggal di dalam Tuhan akan semakin
terang dan semakin terang. Artinya orang-orang sekitar kita pun akan mengalaminya, akan merasakan terang itu. Nah, kalau kita tidak bersihkan, maka terang itu akan tidak maksimal. Nah, apa yang perlu dibersihkan? Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Segala perbuatan-perbuatan daging kita. Dan dengan cara apa, Kak? Supaya saya bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan daging, supaya saya bisa dibersihkan. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Dengan kekuatan manusia, pengalaman kita sebagai orang muda, kita nggak bisa. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam versi firman Allah yang hidup berkata begini, Firman-Mu adalah lampu yang menerangi jalanku supaya aku jangan jatuh. Jadi kita perlu firman, karena firman Tuhan akan menolong kita untuk tetap tinggal di dalam jalannya Tuhan, di dalam terangnya Tuhan. Saya ingat dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26 ada orang muda yang kaya dikatakan di situ. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tanya, apakah yang aku dapat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus katakan kepada orang muda ini, lakukan ini, lakukan itu. Dan dengan bangga orang muda itu berkata, semua sudah aku lakukan. Lalu Yesus berkata begini, namun satu yang masih kurang. Jualah hartamu, bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Alkitab catat teman-teman, orang muda ini pulang ke rumah dengan hati yang sedih. Karena pikirnya orang muda tersebut sudah bersih dengan jalan hidupnya. Padahal dia masih kotor. Dia masih terikat dengan harta, dengan kebanggaannya sebagai orang muda. Kalau engkau dengar khotbah hari ini bukanlah kebetulan. Mungkin engkau juga berkata, iya Kak, aku juga jujur, aku masih kotor. Aku masih terikat dengan pornografi, aku masih terikat dengan free sex, aku masih terikat dengan rokok, dengan narkoba, aku masih terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Aku perlu dibersihkan. Kalau engkau berkata seperti itu dalam hatimu, engkau sedang memberi dirimu dibersihkan lewat firman Tuhan yang kau dengar saat ini. Buka hatimu, berjumpalah dengan Sang Juru Selamat, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib buat kita. Karena Yesus mau kita dalam masa muda ini semakin terang. Matius pasal 5 ayat 16 katakan begini, demikianlah kamu harus menjadi terang bagi orang lain, supaya orang lain dapat melihat yang baik yang kamu perbuat, sehingga mereka memuliakan Bapamu di sorga. Saya rindu teman-teman ketika engkau mendengar dan menyaksikan tayangan ini, engkau tinggallah di dalam terangnya Tuhan. Karena Tuhan mau terangnya kita itu dapat digunakan, dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Supaya apa? Mereka bisa melihat kebaikan, bukan hanya hati kita, tapi perbuatan baik yang nyata yang mereka bisa nikmati dari kita. Buahnya kita dinikmati oleh orang banyak. Sehingga apa? Nama Bapa di sorga itu dimuliakan. Saya tertarik dengan ayat ini. Kita bisa memuliakan nama Bapa di sorga bukan ketika kita sedang berada di gereja saja, ketika sedang baca Alkitab, melayani Tuhan, bawa firman, tapi ketika kita menjadi terang bagi lingkungan kita, bagi komunitas kita, kita sedang memuliakan nama Bapa di sorga. Mari kita bagikan terang ilahi, terang Tuhan itu buat orang-orang sekitar kita, dimulai dari keluarga kita. Perbuatan baik kita adalah wujud daripada terang Tuhan. Biarlah orang tua kita, kakak atau adik kita di rumah bisa merasakan terang ilahi itu dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, bahkan dalam hati kita. Teman-teman, mari tundukkan kepala, izinkan saya berdoa buat teman-teman di akhir firman Tuhan, di akhir khotbah singkat Yud hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba berdoa buat mereka yang sudah mendengar dan menyaksikan tayangan ini dalam masa muda mereka. Biarlah mereka boleh dibersihkan lewat firman dan mereka bisa lebih maksimal bagi kerajaan Allah.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.